wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memasuki materi, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang kedua yaitu menunjukkan cara-cara dakwah di Nusantara. Yang ketiga yaitu menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang keempat yaitu mengambil hikmah kehadiran Islam di Nusantara. Yang kelima yaitu meneladani perilaku perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Menurut teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia ini berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal tahun Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah orang dari Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Nah, selanjutnya yaitu teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia ini berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang disebut Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau yang biasa disebut dengan Asyura. Selanjutnya yaitu teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia ini, khususnya di Tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubaligh, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau yang biasa disebut dengan Wali Sembilan. Berikut adalah uraian setiap wali. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih. Yang kelima yaitu Sunan Derajat atau Syarifuddin. 6 yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Yang kedelapan yaitu Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Masyahid. Yang kesembilan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama yaitu melalui perdagangan, kemudian yang kedua yaitu melalui perkawinan, yang ketiga yaitu melalui pendidikan, yang keempat melalui hubungan sosial, dan yang kelima yaitu melalui kesenian. Kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua yaitu Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate, dan yang terakhir yaitu Kerajaan Tidore. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Loksemawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagaimana diketahui, proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara dan para pedagang dari luar negeri, khususnya para pedagang Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau pengaruh Islam yang sangat kuat di Aceh dan diwujudkan dalam bentuk-bentuk munculnya Kerajaan Islam Samudra Pasai.
Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Ali Muhayyad Shah meluaskan wilayah kekuasaannya di daerah Pidi yang bekerja sama dengan Portugis, kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Dengan kemenangannya terhadap dua kerajaan tersebut, Aceh dengan mudah melebarkan kekuasaannya ke Sumatera Timur. Yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Selanjutnya yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pendalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jakatingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jakatingkir ini bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapatkan pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang kelima yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama, yang artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta. Yang keenam yaitu Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara. Namun, setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah sebagai sultan pertama. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Nah, kemudian semua komunitas ini bergabung dan sepakat membentuk Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate di Maluku juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, Kerajaan Ternate lah yang paling maju. Karena apa? Karena menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain itu didatangi para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal dagang yang sering berlayar ke daerah-daerah lain. Selanjutnya yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore ini terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja ke-9 yaitu Cirililiati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapatkan gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya juga masuk Islam karena dakwah Syekh Mansur. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi menurut catatan Portugis.